Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk tanggal 28 sampai tanggal 2 nanti ya. 28 April sampai 2 Mei berarti. Nanti kita akan lihat newsnya seperti apa aja, lalu market ke arah mana, yang saat ini gue record hari Minggu, tanggal 27. So, hari ini mari kita lihat, market masih berada di area konsolidasi atau sideways, ya. Masih tidak berhasil menembus 3380, bahkan membuat resisten baru ya di sini ya. Di 3370-an kemarin, 3371 mungkin daerahnya kurang lebih, dan tetap mantul di daerah support 3362-an. Maka ini sudah menjadi area yang bisa kita pantau. Ya, 33 berarti kemana? 3371 ya, 3370-an sih gue. Ya. Lalu di sini dia mantul lagi kemarin malam ya, di jam 8 dia mantul di 3267 ya. Nggak nyampe 3262 ya. Berarti ini pas nih, sudah menjadi area support dan resisten terbaru, sudah valid ya, 3260-an sampai 336760 ya. 67. 67 sih penutupannya, walaupun 70 bisa berhasil ditembus, tapi dia langsung mantul lagi ke bawah. Oke, lalu tiba-tiba pagi hari, ya kemarin Jumat, langsung dia tiba-tiba naik drastis. Apa yang terjadi? Tidak ada ya. Hanya memang area sideways, ya ada kalanya dia turun dan dia kembali naik. Tapi malam hari dia naik, ada kemungkinan besok pagi menembus di 3340 atau mencoba menembus resisten di atas di 3370 ini. Ada kemungkinan. Ya. Cuman dari RSI-nya juga di area 55 ini sudah mulai ada sedikit kenaikan, bisa valid untuk naik, tapi belum tahu bagaimana. Kita lihat news bagaimana minggu depan ya, dari mulai tanggal 28 nanti. Oke, mari kita lihat news dari Forex Factory terlebih dahulu. Pagi masih sideways, tapi langsung ada Federal Election dari CAD malam harinya. All day, ya. Ini mungkin akan mempengaruhi sedikit pergerakan, tapi masih akan menjadi area sideways, jadi masih boleh lah kita counter, tapi seperti biasa trading mungkin tidak terlalu pagi, atau kalau pagi-pagi ya tipis-tipis dulu aja kita cari ya. Hari Selasanya Jepang holiday banknya, lalu kok dia libur? Emang ada hari apa? Jepang libur, lalu hari Selasa loh. Sideways sampai jam 9, JLTS job opening, ini kecil aja. Rabu pagi-pagi CPI, wow, pagi-pagi ada CPI. All day Jerman, setengah 8, GDP, nah ini gede nih. Rabu ya, tanggal 30 ya, hati-hati ya pergerakan, Rabu malam, kenceng nih pergerakan. Jam 9, kurs CPE, CPA, ya sama juga nih, kenceng juga. Kamis, Jepang, wah. Ini pergerakannya kencang semua nih, mulai dari Rabu ya, Selasa belum ya. Selasa malam, tipis doang, mulai Rabu dari pagi. Siang juga all day, Euro, CPI, setengah 8, GDP. Kamis, Jepang, langsung juga, all day libur, Euro. Malam, setengah 8, unemployment claim sama PMI. Biasa, Jumat, setengah 8, non-farm employment change, ya lumayan. Unemployment rate, oh ini keluar semua nih, dari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat nih kita lihat ya. Apakah akan ada yang berdarah? Ya. Tapi intinya sudah mulai bergerak semua. Ini untuk dari Forex Factory. Lalu apa yang terjadi? Dan untuk news geopolitiknya, gue mendapatkan informasi kalau kemarin gold turun ya 2%-an kira-kira, itu karena perang dagang antara US dengan China sudah akhirnya mereda ya. Jadi dolar sudah kembali menguat karena apa namanya, ketidakpastian tentang ekonomi secara global sudah mendingan. Ya, bisa dilihat ya. Dan ini juga yang terbaru update-annya, harga Bitcoin sudah kembali menembus 95.000. Investor kembali mengamati jalan negosiasinya, ada perdagangan antara Cina dengan Trump. Cina dengan Trump, bukan Cina US. Kenapa jadi Cina Trump dong? Kayak US punya Trump jadinya ya. Ya, antara China sama US, harga emas babak belur, terseret, mereda, perang dagang
Ya, ini berarti ada kemungkinan masih lanjut turun ke bawah kalau dari news-newsnya ya. Cuman intinya perdagangan Amerika Serikat dengan China sudah mulai mereda. Jika mereda, apa yang terjadi, Bang? Turun ke bawah, ya. Jadi kalau mereka nanti tiba-tiba reda, turun, gue udah bilang kemungkinan bisa tembus ke 3.200. Ini support yang lumayan kuat di 3197 ya. Ini sebenarnya bisa cicil buy, cuman kalau misalnya perang semua mereda, sebenarnya ini yang paling aman tuh di bawah sini. Ya, kelihatan 2980 masih gue bilang sebagai area yang paling aman. Jadi kalau misalnya pengen di buy dan hold sampai new ATH atau jebol, lebih baik semi all in-nya di 2980 atau di bawahnya lagi di 2852 ini masih bisa nih. Tapi ini kecil kemungkinannya. Yang bisa menembus ini ya perdagangan Amerika Serikat China mereda, terus USD menguat, ditambah lagi Rusia Ukraina mereda, ya perangnya mereda. Bisa nih tembus langsung ke 29 karena ini tembusnya lancar nih. Kemarin juga pas naiknya juga tinggi kan. Jadi kalau lancar apa mereda, tiga news itu juga langsung turun ke 29-an, 3.000-an. Tapi setidaknya akan ada pemantulan di 3.200 terlebih dahulu. Jadi boleh lah ya kita cicil-cicil buy. Kalau misalnya memang news-newsnya nanti kita akan update setiap harinya nanti ke depannya akan seperti apa perkembangannya akan kita pantau lagi. Tapi ini 3212 nih cukup tebal nih, kelihatan sih. Ya, pas juga di daerah area Fibonacci kita. Oke, so segitu saja analisa harian dan mingguan kita untuk minggu depan dari tanggal 28 sampai tanggal 2 nanti. Salam cuan.